Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa kembali dengan saya Bang Agon dalam acara Let's Talk Podcast Dakwah Tamora. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, kali ini kita akan membahas tema kita yaitu dari ruang kelas ke jalanan, buah pendidikan sekuler tanpa nilai akhlak. Ya, sebagaimana kita ketahui dunia pendidikan kita kali ini kembali berduka. Seorang guru yang seharusnya menjadi pendidik yang mendidik muridnya dengan adab dan ilmu, tapi ada aksi jalanan yang kita anggap itu aksi jalanan, yaitu pengeroyokan yang dilakukan oleh muridnya. Nah, kali ini kita akan bincang-bincang dengan Bang Dani Lubis. Beliau adalah praktisi pendidikan, seorang guru juga. Nanti kita selama beberapa menit ke depan akan bincang-bincang dengan beliau. Ya, alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Gimana Bang Dani kabarnya? Alhamdulillah. Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah sehat. Ya, sehat. Udah yang keberapa nih kita ngobrolin? 3 kalau nggak salah. Iya, ini yang ketiga ini. Ya, Bang Dani, sesuai dengan tema kita ya kan, dari ruang kelas ke jalanan. Ya, kita anggap aksi anak-anak kemarin itu adalah aksi jalanan, yang dimana kelas seharusnya itu mendidik dengan adab dan ilmu, tapi outputnya tuh kok bisa seperti itu gitu. Nah, terkait dengan peristiwa itu, bisa nggak Bang Dani spill sedikit gitu? Sebetulnya apa nih masalahnya? Apakah memang, kan ini kan kalau kita lihat dari beberapa sumber di media itu kan, karena guru yang seperti ini, karena guru yang berucap seperti ini kan, atau karena anak-anak juga yang tidak sopan kan gitu kan, memanggil gurunya dengan bahasa-bahasa yang tidak pantas. Nah, kalau menurut Bang Dani gimana? Bisa nggak kasih tanggapan sedikit terkait dengan peristiwa itu? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita merujuk pada isu atau kasus yang terakhir ya tentang kejadian di Jambi itu, sebenarnya ini bukan perkara urusan di sekolah saja sebenarnya. Jadi ini persoalan yang secara umum terjadi di banyak tempat ya, tidak hanya di Jambi ya, banyak tempat. Artinya ini bukan peristiwa tunggal lah, bukan peristiwa tunggal karena isu itu saja. Dunia pendidikan memang akhir-akhir ini menjadi sangat sensitif, ya, sangat sensitif karena beberapa fakta-fakta juga memang kan sangat miris ya, termasuk di daerah kita juga baru-baru ini ya, ada pondok tahfiz yang kemudian tindakan asusila dilakukan oleh gurunya kan itu kan, atau kemudian ada juga pemukulan atau nanti peran orang tua yang kemudian tidak sesuai dengan perilaku orang tua yang mengkriminalisasi guru kan itu. Jadi ini memang satu akumulasi lah dari berbagai macam persoalan sosial. Jadi ini lebih kepada persoalan sosial saja sebenarnya. Nah, kalau kita bicara soal persoalan sosial ya tentu saja pendidikan menjadi lembaga yang bertanggung jawab penuh harusnya untuk memperbaiki tatanan masyarakat kan gitu. Jadi pada intinya kalau untuk isu yang di Jambi itu isu kecil yang sebenarnya banyak sekali faktor-faktor yang menyertainya gitu kan, menyertai dari kenapa itu bisa puncaknya seperti itu. Kalau yang terbaru kan sekarang era sosial media malah tersudutkan gurunya ini, ya kan, ada klarifikasi yang dilakukan oleh si anak kan itu. Jadi ini terus bergulir gitu. Jadi ini memang di era komunikasi yang begitu cepat sekarang, memastikan kita harus betul-betul bisa mencermati apa sebenarnya yang terjadi di Jambi itu. Tapi secara umum berarti sekarang dunia pendidikan sedang rusak
Dunia pendidikan sedang rusak. Masyarakat di luar juga sedang ada masalah dari cara pikirnya, kan gitu kan, cara pikir masyarakat di luar sana. Khususnya karena memang basisnya sekarang adalah sekuler kapitalis, ya inilah hasilnya gitu ya. Inilah hasilnya. Jadi dia intinya ini bukan peristiwa tunggal yang hanya karena isu itu hanya terjadi di sana. Bahkan di tempat-tempat lain bisa jadi ada perkara-perkara yang lebih mengerikan gitu. Jadi kalau dibilang ini, jangankan sebenarnya di ruang sekolah, di rumah saja sekarang kan luar biasa juga tingkat ini kan sudah mengarah ke kriminal ya. Di rumah saja itu kriminalitas juga cukup tinggi ya kan. Ada beberapa isu-isu yang di luar nurul kita, ya kan? Ya kan, anak membunuh ayahnya, anak membunuh ibunya, ini kan sama nih kan, mereka kan para pendidik atau kemudian anak-anak muda yang sedang dalam dunia sekolah kan gitu kan. Ya, memang ini satu fenomena yang luar biasa, sedang sedang mundur jauh atau kemudian sedang rusak tatanan sosial kita, seperti itu mungkin pertama. Iya, berarti kalau menurut Bang Dhani, apa yang terjadi, kasus-kasus tersebut lah kan, termasuk kasus yang di Jambi kemarin itu bukan karena memang pure kenakalan remaja, tapi memang rusaknya tatanan pendidikan, tatanan sosial gitu kan. Itu yang menyebabkan kejadian-kejadian yang di luar logika kita kadang-kadang kok bisa terjadi gitu ya, kok bisa terjadi gitu. Jadi kita ngerasa luar biasa sekarang. Jadi apa penyebab itu tatanan pendidikan itu bisa menghasilkan produk-produk lah kita bilang produk-produk seperti itu. Kalau kita mau bicara secara umum, tentu saja karena tadi ini persoalannya bukan hanya pada lembaga pendidikan ya. Ini kan persoalannya bukan pada lembaga pendidikan. Ini persoalannya pada tatanan sosial kita kan itu kan. Maka ya karena memang tatanan sosial kita ini dasarnya sekuler kapitalis. Dasarnya kapitalis. Nah, karenanya kemudian lembaga pendidikan yang harusnya menjadi instrumen penyelesaian terhadap berbagai persoalan itu ya juga dibangun karena dari sosial sekuler kapitalis. Negara ini juga negara yang sekuler kapitalis gitu. Jadi wajar saja kalau kemudian mau dia di sistem pendidikan, mau di sistem politik, mau di sistem ekonomi dan segalanya itu semua merujuk pada itulah pondasinya gitu. Nah, sebenarnya kan harapannya ini bisa lembaga pendidikan bisa mampu memfilter lah dari kerusakan sosial tadi itu. Tapi karena memang basisnya juga lembaga pendidikan juga ada sekuler kapitalis, ya produknya ya seperti itu kan itu. Mungkin ada yang mengatakan, tapi dulu nggak gitu kok. Dulu sekuler juga tapi nggak gitu ya kan. Ya dulu nggak separah ini gitu kan. Ya, saya ingat gini kan itu. Kalau dulu saya masih masih belajar itu dengan cara belajar siswa aktif ya, CBSA. Ya. Nah, saya rasa dulu guru-guru itu misalnya kalau mukul apa nggak ada masalah kan gitu kan. Ya, kalau kita katakan mundur ke 15 atau 20 tahun sebelumnya, sepertinya cerita ini nggak muncul, nggak banyak, tidak ada. Di luar ini kita kayaknya kan. Iya. Kayaknya nggak mungkin lah. Nggak mungkin lah ya kan. Ada guru dipukulin, dikeroyok gitu kan. Suara tinggi sama guru aja udah nggak berani. Kan itu kan. Nah dulu. Ya. Jalan motong guru pun nggak berani gitu. Ya. Jalan motong guru nggak berani. Betul. Nah, toh dulu sekuler juga gitu ya. Toh dulu sekuler juga. Nah, sebenarnya yang terjadi adalah jurang pemisah. Sebenarnya gini. Tatanan sosial kita ini apakah sekarang ini semakin baik semakin buruk secara umum? Kan itu kan. Kalau kita bicara sekarang di lembaga pendidikan, sebenarnya yang baik semakin banyak. Rumah-rumah tahfiz sudah mulai bermunculan, pendidikan agama sudah mulai muncul. Tapi yang semakin liberal juga ada gitu. Jadi disparitasnya itu atau perbedaannya itu cukup jauh sekarang. Kebaikan tuh makin banyak gitu kan, makin
kualitasnya semakin baik gitu kan. Penghafal Quran sekarang banyak, rumah-rumah tahfiz banyak, pesantren banyak kan gitu kan, nggak seperti dulu kan. Atau kemudian, nah tapi di satu sisi ada tindakan-tindakan yang asusila, amoral seperti ini, Antagonisnya banyak juga ya. banyak juga gitu kan. Nah ini jadi begitu memang dunia ini sekarang gitu, antagonisnya makin serem gitu kan, makin serem karena faktor banyak hal ya kan, bisa dari faktor game, faktor tontonan, faktor sosial media kan gitu kan. Iya. Psikopatnya lebih banyak sekarang. Iya. Lebih parah. Lebih parah. Yang dulu nggak terbayang kita sekarang ada. Ada gitu. Jadi itulah kan faktor dari awal sebelum sudah diprediksi kan soal globalisasi, satu untuk dunia. Jadi masyarakat khususnya di Indonesia gitu kan sudah melebur dengan dunia, mulai dari pemikiran, perasaan, aturan main tuh sudah lebih melebur karena ada faktor teknologi. Jadi teknologi ini sebenarnya sebagai kita katakanlah yang menyatukan itu semua. Yang barbar seperti ini ya karena faktor ada teknologi. Keberanian-keberanian yang sebenarnya kalau kita lihat dari konteks keindonesiaan kayak pernah ada ini yang gini-gini gitu kan. Nah ini globalisasi. Baik Bang, tadi sedikit saya dengar tadi kan ada istilah sekuler kapitalis ya, itu yang menurut Abang tadi menjadi akar masalah atau sumber masalah, di mana aktivitas sosial juga mempengaruhi ya. Nah itu ini pertanyaannya begini nih, kenapa mesti itu kan? Apa nggak ada? Apakah itu tidak diketahui kan? Kalau itu nanti akan menyebabkan masalah, atau memang nggak ada pilihan lain? Kenapa mesti sekuler kapitalis itu gitu? Yang sekarang jadi pilihan masyarakat. Jadi pilihan. Jadi baik pilihan di dunia pendidikan. Baik di dunia pendidikan ada. Ya justru karena kemunduran berpikir umat Islam. Jadi sekuler kapitalis ini kan sebuah ideologi. Yeah. Nah ideologi ini kan sebenarnya pemikiran yang mendasar yang melahirkan sebuah sistem. Nah ini yang kemudian menjadi pemikiran banyak di dunia ini yang menguasai. Sekarang yang menguasai pemikiran umat itu adalah sekuler kapitalis. Yeah. Nah ini yang kemudian umat itu belum kemudian memiliki alternatif. Harusnya sudah bisa ada alternatif atau kemudian bukan alternatif sih, penggantinya kan itu. Tapi karena kemunduran umat Islam, khususnya pemimpin negaranya tidak ada, dalam hal ini daulah Islam tidak ada, maka kemudian umat ini ya masih terombang-ambing dengan pemikiran sekuler ini. Ini kan apa ya, cerita panjang tentang peradaban, sejarah peradaban panjang ini kan itu kan, bahwa peradaban setelah runtuhnya khilafah 1924 ini sekarang dunia dikuasai oleh negara adidaya, kemudian dia yang memastikan bahwa sekuler kapitalisme itu agar bisa dipakai oleh seluruh dunia, termasuk negeri-negeri Islam khususnya, karena memang potensi untuk bangkitnya pemikiran yang cemerlang itu ya adanya di umat Islam kan itu. Nah itu yang kemudian sekarang masih dipakai oleh umat Islam, yaitu pemikiran sekuler kapitalis dalam mengatur tatanan kehidupannya kan itu. Jadi sekarang tinggal soal kesadaran umat sudah sadar, maka kemudian bisa mudah itu digantikan sistem sosial politik tadi kan itu. Berarti alternatif atau tadi penggantinya ada? Ada, tentu saja ada. Umat yang menjalankan sistem itu belum terpikirnya gitu. Iya, masih banyak yang belum sadar. Kalau yang sadar ada, yang berusaha untuk memperjuangkannya pun ada kan itu. Tapi masih belum menjadi opini umum, belum menjadi kesadaran umum, masih kesadaran yang sifatnya perkelompok kan itu. Kalau sudah menjadi kesadaran umum, ya mudah saja sebenarnya bagi tatanan sosial kita ini berubah untuk dipimpin oleh Islam kan itu. Karena
ideologi kapitalisme itu cuma hanya akan bisa digantikan oleh Islam. Apa mungkin tunggu hancur lebur ya baru? Tunggu hancur lebur dulu dunia ini gitu ya. Sekarang udah hancur lebur, sekarang daya tahannya aja tinggalkan gitu kan. Iya, iya. Artinya kalau cerita hancur lebur, udah di mana-mana ada hancur lebur. Udah lebur kali ya, Bung. Udah lebur kali, udah sangat menderita kita, udah sangat menderita. Di rumah kita, di rumah sendiri saja kita butuh negara untuk ngatur. Anak kita itu kalau udah keluar dari pintu rumah sudah Was-was gitu ya. was-was gitu. Baik laki-laki maupun perempuan ya. Baik laki-laki maupun perempuan itu kalau udah keluar rumah was-was. Jadi sengeri itu. Bahkan di rumah sendiri, itulah kriminalitas yang ada terjadi dalam rumah tuh. Dalam rumah harusnya di situ tempatnya kasih sayang, harusnya di situ tempatnya pendidikan, harusnya di situ tempatnya orang benar-benar sakinah, ya kan. Nah, ternyata ada kriminalitas juga di dalamnya. Jadi sangat ngeri sekarang. Berarti udah darurat nih kan. Darurat Butuh sangat solusi ya. iya, sangat darurat dah. Kalau Baik, sudah Bang. Kita kalau bicara Islam kan, Islam kan punya sistem pendidikan juga ya. Iya. Saya simak tadi dari penjelasan Bang Dhani. Nah, jadi kalau dalam Islam itu sebenarnya apa tujuan pendidikan? Nah, kemudian apa bedanya dengan pendidikan yang berjalan hari inilah gitu? Outputnya itu. Gitu. Pendidikan yang sekarang, realitas yang harus objektif kita lihat, bahwa pendidikan sekarang itu hanya berfokus pada keterampilan, pengetahuan, pengetahuan umum, sains, ya. Jadi yang penting bisa gitu ya. Ya, yang penting dia bisa menjalani kehidupan. Menjalani kehidupan yang sesuai dengan kehidupan sosial. Kehidupan sosial itu apa? Sekuler kapitalis. Maka kemudian pendidikan yang ada sekarang pun outputnya supaya bisa itu. Gitu. Jadi sebenarnya paradigma pendidikan negara itu kan sebenarnya paradigma pendidikan di institusi sekolah itu kan berhubungan dengan paradigma bagaimana negara mengatur rakyatnya. Gitu. Jadi apa yang terjadi di sekarang paradigma pendidikan di sekolah itu ya tujuannya bagaimana kemudian bisa mensuksesi gitu ya, mensuksesi bagaimana negara ini berjalan. Karena negara ini diatur oleh sekuler kapitalis, maka pendidikan itu harus ke sana. Kan nggak mungkin ini pendidikannya Islam, berideologi Islam untuk menerapkan hukum-hukum Islam, kemudian di bawah negara yang sebenarnya paradigma sekuler kapitalis. Jadi sekarang realitasnya begitu. Karena kan tadi satu paket nih. Sistem sosial, sistem bernegara, sistem politik, sistem pendidikan. Ini kan satu paket kan. Semua satu paket. Jadi sebenarnya kalau kita bicara secara umum paradigma pendidikan, bahwa pendidikan itu adalah untuk mengeksistensikan ideologi negara. Sekarang juga begitu kan, mengeksistensikan ideologi negara. Nah, itu dalam pendidikan sekarang. Pendidikan sekarang dan pendidikan di dalam Islam juga begitu. Oh, iya. Jadi fungsi lembaga pendidikan sebenarnya adalah bagaimana eksistensi ideologi negara itu bisa bertahan. Cuma masalahnya kan sekarang ideologinya bermasalah. Sekarang persoalannya ada masalah utamanya itu ideologinya bermasalah. Nah, kita ketahui bahwa ideologi sekuler kapitalis ini adalah ideologi yang bermasalah secara asas ya, karena ini ideologi yang lahir dari pemikiran manusia. Manusia yang memiliki keterbatasan, manusia yang selalu kontradiksi terhadap pendapatnya, manusia yang memiliki banyak paradoks lah di dalam dirinya, manusia yang kemudian memiliki keterbatasan ini mencetuskan gagasan sebuah ideologi mengatur dirinya, kan itu, yaitu ideologi sekuler kapitalis. Nah, inilah ideologi yang bermasalah dan inilah sekarang yang sedang dipakai di Indonesia atau di negara-negara lain. Nah, karena ideologinya bermasalah, maka kita mulai dari ideologi dulu. Gitu. Kesadaran manusia akan pentingnya dia diatur oleh Sang Pencipta, akan pentingnya diatur oleh Al-Khaliq, akan pentingnya dia diatur oleh hukum-hukum Islam, kan itu. Nah, kalau dia sudah sadar bahwa dia itu penting diatur oleh hukum Islam, maka ideologi itu akan terwujud di dirinya, kemudian di masyarakat. Nah, nanti dalam sistem pendidikan negara, gitu kan, tentu saja tujuan utama adalah eksistensi ideologi tadi. Karena ideologi itu kan punya prinsip apa? Imunitas kan. Yeah. Prinsip imunitas, prinsip mempertahankan dirinya. Nah, salah satu instrumen dan mengalahkannya.
Hah? Dan mengalahkan juga ya. Ya, ya otomatis kan. Ya. Prinsip imunitas inilah yang kemudian lembaga pendidikan menjadi instrumennya. Kan itu. Jadi kalau merujuk pada itu, sebenarnya nanti kalau kita bicara soal institusi pendidikan, ya, maka tentu saja lembaga pendidikan di dalam sistem Islam, dalam hal ini misalnya kita sebut saja Daulah Islam, itu sebagai pembentuk saksiyah Islamiyah dari peserta didiknya, ya, baik pemikirannya, pola pikirnya, baik pola sikapnya itu berdasarkan pada Islam. Yang kedua, tujuannya itu seperti di dalam kitab sistem pendidikan dalam Daulah Islam karya Syekh Abu Yasin itu, yang kedua adalah dia menyiapkan peserta didik untuk terampil mengetahui inovasi, sains, teknologi gitu kan. Kemudian yang diperuntukkan untuk mengagungkan Islam atau kemudian mengangkat Islam menjadi pemimpin daripada peradaban. Jadi sains itu bukan sebatas untuk profit oriented atau bisnis. Kalau sekarang kan orang belajar sains, orang belajar teknologi di sekolah gitu kan. Gimana biar bisa jadi orang kaya gitu. Iya, bisa jadi orang kaya gitu kan. Nah, kalau ini enggak, sains itu dipelajari untuk meninggikan Islam. Untuk meninggikan Islam. Jadi bukan hanya sains dipakai hanya untuk kemudian mengeksistensikan kapitalisme gitu kan, tidak. Tapi sains itu dipelajari untuk meninggikan Islam lagi gitu. Jadi memang tujuannya berdasar pada akidah Islam. Ya, akidah Islam itu kan memaksa kita untuk beriman kepada Allah. Jadi semua tujuan pendidikan itu harus muaranya ke sana. Gitu. Jadi seperti itu. Yang sekarang ini ya tujuannya akidah sekuler. Jadi gini Bang, kan saya rasa ya kan fitrahnya juga manusia itu ingin punya uang banyak, ya kan, kebutuhannya tuh mudah dipenuhi kan gitu kan. Nah itu kan kalau uang kita banyak gitu kan, memenuhi apa saja gampang gitu ya, ya kan begitu kan. Nah kalau dalam pendidikan Islam kan, bagaimana membentuk karakter peserta didik itu agar orientasinya tuh nggak begitu gitu, nggak cuan oriented lah kan gitu kan, tapi untuk kemajuan Islam gitu kan, gimana ininya? Nah sekarang ada pendidikan agama kan? Ada. Nah, di sekolah umum ada juga pelajaran agama. Nah agama yang kemudian difahami di dalam lembaga pendidikan sekarang ini itu adalah agama sebagai formalitas. Agama sebagai formalitas. Jadi agama yang dipelajari di sekolah-sekolah agama sekarang itu adalah hanya sebatas identitas ibadah. Kalau kamu beragama, ibadahnya pun ibadah mahdhuf. Harusnya agama yang kemudian difahami atau diajarkan di lembaga-lembaga pendidikan itu adalah agama yang ideologis, kalau bahasa sederhananya ya, ideologis. Maknanya apa? Agama yang memang menjadikan meyakini bahwa Islam itu penyelesai semua permasalahan kehidupan. Di sana dibahas sistem nizam ijtimainya, di sana sistem ekonominya, di sana sistem politiknya, di sana dibahas itu harusnya. Tidak hanya sebatas pada perkara-perkara yang sifatnya ibadah-ibadah makhluk saja yang dibahas. Ada, udah jamnya cuma 2 jam seminggu, kalau di sekolah umum, yang dibahas itu saja. Tambah lagi gurunya jadi apa kan, pelawak ya. Tambah lagi gurunya. Nah jadi dari sisi temanya saja gitu ya, dari sisi apa ya, katakan kadar kontennya saja itu sudah udah banyak yang tidak tepat kan, dari kadar konten ya. Belum lagi nanti pelaksanaannya. Memang karena memang sekolah agama sekarang misalnya yang ada kok sekolah yang banyak, ada belajar usul fikih dan segalanya, tapi tidak menghantarkan kepada kebangkitan. Itu yang sebenarnya yang masih yang menjadikan lembaga pendidikan sekarang, walaupun dia latar belakangnya agama, tapi tidak membangkitkan umat. Karena agama Islam itu di situ tidak dipandang sebagai sebuah ideologi.
muatan-muatan materinya itu tidak mengajarkan tentang bagaimana Islam menyelesaikan persoalan kehidupan. Nah, itulah yang kemudian kita sebut sebagai ideologi kan itu. Berarti dalam dunia Islam tuh yang penting dirubah dulu mindset. Iya, mindset semuanya gitu. Mindset. Sehingga kemudian lembaga pendidikannya pun nanti juga mengarahnya kepada mengangkat Islam menjadi pemimpin bagi dunia ini. Sekarang kan enggak. Bahkan ada pembahasan nanti agama itu sama. Kalau saya nggak salah sekarang kan agama Islam dan budi pekerti ya. Iya, jadi merendahkan Islam, dan itu di pendidikan sekarang juga begitu. Menyempitkan ya. Menyempitkan. Baik Bang. Bang, ini kan kita live streaming nih Bang di channel Dakwah Tamora. Kita juga coba untuk berinteraksi dengan netizen ya, para pemirsa yang hari ini hadir. Ya, silakan yang ingin bertanya terkait dengan tema kita, silakan ditulis di kolom komentar. Nanti admin kami, Bang Adat, silakan Bang. Ada Bang yang belum ada. Ya Bang, ngopi-ngopi dulu. Udah. Itu kalau mau dimakan kan. Kita lanjutkan Bang. Iya. Berarti masalah lain ya? Masalah kalau memang masalah lah ya. Kalau ini ya, tadi pelajaran agama tadi cuma 2 jam. Kemudian konten yang disampaikan juga nggak pas gitu ya. Tidak memunculkan Islam itu sebagai satu sistem kehidupan. Tidak memunculkan Islam itu sebagai solusi persoalan kehidupan umat, sehingga kemudian mencari solusi yang lain kan. Maka nanti belajarlah mereka ekonomi pakai teori sekuler kapitalis, maka belajarlah mereka sosiologi pakai teori sekuler kapitalis. Jadi agama yang ada di situ ya pelengkap aja sebagai negara yang beragama kan itu, tapi tidak menjadikan Islam mampu menyelesaikan itu semua. Karena sebenarnya dalam sistem pendidikan Islam kan itu ilmu itu kan satu. Jadi kalaupun dia bicara mau apa ya, ulama-ulama itu memang ulama yang bisa semua persoalan kehidupan gitu. Ada tuntutan-tuntutan seperti itu. Sekarang kita belajar agama di sekolah tidak menghantarkan itu. Kita tidak menggerakkan anak didik itu menjadikan Islam sebagai solusi bagi kehidupan dia. Apalagi kalau sekolah-sekolah umum ya, berat lah ya. Iya, sangat berat. Apalagi kan kita nih mengikuti aturan yang ada di sekolah itu juga. Iya, balik lagi ke dasar ideologi sekuler kapitalis tadi kan itu. Nggak usah ribet-ribet kali lah Pak. Kalau memang masih mau kerja di sini katanya. Aduh. Itu. Sistemnya sudah seperti itu. Iya. Baik Bang, ini ya. Ini pertanyaan lagi nih kan, mengapa pendidikan yang jauh dari nilai Islam tuh mudah melahirkan kekerasan dan hilangnya adab? Kenapa pendidikan yang jauh? Ya tentu saja karena kan gini, manusia ini kan tidak ada fitrah manusia itu harusnya diatur. Jadi kalau misalnya nggak bisa bebas ya. Nggak bisa bebas. Manusia itu memang diciptakan untuk ikut aturan. Nggak boleh free will itu, kebebasan mutlak pada manusia itu sebenarnya tidak boleh ada kan. Coba kita bayangkan begitu kita lahir dari perut keluar, orang tua kita membebaskan kita. Apa yang terjadi? Jatuh di tempat tidur, mati. Ya, artinya luka dan segala. Jadi kebebasan itu sebenarnya menghantarkan kita kepada penderitaan. Kebebasan penuh pada diri kita itu sebenarnya menghantarkan kita kepada penderitaan. Nah, ini sebenarnya prinsip dari sekuler itu salah satunya kan. Karena dia menganggap bahwa kita bertuhan, kita tahu dari Tuhan, tapi di dunia ini kita tidak bertuhan Tuhan. Nah, disitulah prinsip kebebasan. Nah, jadi kalau kemudian pendidikan sekarang menghantarkan kepada kerusakan-kerusakan, termasuk kerusakan, tadilah amoral, asosial, atau kemudian kriminalitas bahkan, itu karena prinsip kebebasan tadi. Ketika kemudian kita tanyalah sama, kenapa kalian pukul?
Oh dia begini. Jadi sekarang jawaban dari si anak itu lebih banyak daripada pertanyaan gurunya gitu. Dia udah punya argumentasi, dia punya pemikiran ini kebebasan. Nah makanya kan misalnya hak asasi manusia yang kemudian diperjuangkan oleh orang-orang Barat itu kan, itu sebenarnya kan sesuatu hal yang menguatkan sekuler kapitalis sebenarnya. Kalau bahasa anak sekarang toksik ya. Racun ya. Iya, jadi hak asasi manusia yang kemudian dari kemarin-kemarin sudah digembar-gemborkan itu kan sebenarnya dasar dari kerusakan itu juga. Guru nggak berani mukul murid sekarang. Apa? HAM. Jadi kompleks kan. Baru-baru ini saya mendengar ada di sekolah ada orang tua marah, anaknya nggak dapat hukuman. Orang tua marah kadang-kadang. Ada ya? Ada. Masih ada orang tua gitu? Ada. Marah, anaknya nggak dapat hukuman. Karena dia sendiri sudah stres nengok anaknya di rumah, jadi dia butuh guru untuk. Iya. Dia sendiri sudah stres nengok anaknya di rumah gitu loh. Udah kehabisan. Udah habis kata-kata gitu kan. Jadi awalnya ceritanya dia anaknya dicabut nih. Anaknya nggak masuk sekolah. Begitu anaknya nggak masuk sekolah, ketemu sama dia di luar, ditelepon gurunya, dimarah-marahin gurunya. Kenapa anak saya nggak dapat hukuman? Harusnya kan mereka sekolah bisa ngasih dia cabut begini begitu. Padahal dia sebenarnya udah nggak sampai ke sekolah. Tapi yang ditelepon gurunya bingung ya kan. Anakmu yang nggak masuk ke sekolah cabut, aku yang dimarahi kan gitu. Harusnya sekolah itu bisa menghukum anak saya. Ini kan sudah berarti sering terjadi, dia sering cabut begini-gini. Siapa yang salah gitu loh. Ya, jadi para guru merasa bahwa berpikir, itu anak-anakmu nggak masuk ke sekolah, cabut belum sampai sekolah, yang kamu salahkan sekolah. Kenapa guru nggak menghukum? Ya harusnya dihukum dia begini. Gitu. Akhirnya apa? Guru menyalahkan wali murid menyalahkan guru menyalahkan murid. Wah, begitu sekarang. Sekarang siapa benar siapa salah? Kalau tanya praktisi pendidikan kayak saya, yang salah wali murid. Tanya orang tua, seperti saya juga yang tanya, salah gurunya. Tanya si murid, yang salah si guru. Yang salah orang tua. Kenapa terlalu mengekang? Aku nggak mau sekolah di sana. Nggak ada yang bilang yang salah itu tatanan kehidupan, nggak ada ya? Jadi saling menyalahkan. Si guru menyalahkan wali murid, si wali murid menyalahkan sekolah. Begitu sekarang yang terjadi. Jadi sekarang diem-dieman, dipukul salah, tak dipukul salah, dihukum salah, tak dihukum salah, gitu. Jadi sekolah sekarang itu, karena memang kadang-kadang sekolah tuntutan kapitalisme juga supaya bisa eksis, menggaji guru dan segalanya, ya tergantung selera anak. Yeah. Pokoknya jangan macam-macam kali sampai datang wartawan, gas terus maunya. Yang penting mereka bayar uang sekolah. Ada sekolah yang dananya supportnya kuat, dananya supportnya kuat, kan? Berani dia pecat ini, sistemnya kuat, berani ya. Tapi itu tetap ada juga nanti masalah baru kan. Nah, belum kena aja nanti sama yang orang tua yang nggak suka anaknya dipecat, hak katanya, hak pendidikan, ada begitu kan orang tua yang merasa bahwa ini hak pendidikan harus terjamin, bla 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 bla. Sekolah itu kadang-kadang mau mukul aja bingung gitu. Ini mau dipukul nggak ini gitu. Jadi guru tuh sekarang itu di luar. Berdoa aja. Iya, berdoa aja. Di luar itu banyak kadang netizen mengatakan gitu bahwa wah kalau kami dulu pukul begini. Kadang-kadang netizen juga nggak tahu kami di guru pengen juga gitu. Kami kan juga produk lama. Pengen juga sebenarnya ngangkat tangan atau mau tegas, tapi situasi sistem sosial, sistem pendidikan itu tidak memungkinkan untuk itu. Siapa yang akan bela? Kepala sekolah mau bela, wallahu alam. Banyak kejadian perselisihan antara murid sama guru, kepala sekolah malah berlepas tangan, pecat guru, karena dia mau cari selamat ke atas. Gak ada, pembelaan gak ada, begitulah kacaunya di negara ini. Sistem pendidikan itu. Guru tak dibela, kepala sekolah pun bingung. Kasus yang kemarin kepala sekolah yang diberhentikan sama apa itu di Jawa itu ya. Ada itu.
Kepala sekolah diberhentikan, rame, terus kepala sekolah dibalik lagi kan gitu kan, yang viral itu ada juga gitu. Jadi semua cari selamat, guru cari selamat. Korban siapa? Generasi anak-anak korban. Jadi kalau sekarang lah situasinya begitu kan, kita kan nggak mungkin kita biarkan juga ini. Kita sebagai orang tua nggak mungkin kita biarkan anak kita. Kita juga sebagai guru tidak lepas tangan juga terkait dengan anak didik kita kan. Sementara situasinya sudah kacau nih kan. Ya. Sudah kacau kan. Sekuler kapitalis itu terus menghantam kan setiap lini kehidupan. Nah, jadi apa ya mungkin bagi kita, peran kita sebagai orang tua atau peran kita sebagai tenaga pendidik itu apa yang bisa kita lakukan nih kan? Setidaknya memperlambat arus itu, ya kan? Kalau dihentikan nggak mungkin dihentikan kan? Ya kan? Diganti mungkin. Iya diganti. Enggak, tapi kan situasinya kan nggak seperti membalikkan telapak tangan, tidak seperti itu. Nah, itu gimana ya kira? Jadi begini, pertama kita harus pahami sistem pendidikan itu saling terkait ya. Ada peran rumah, ada peran sosial, ada peran lembaga pendidikan, ada peran negara. Ini padu, bukan bisa terpisah-pisah. Nah kita ngambil peran masing-masing nih, di mana kita bisa mainkan peran. Di rumah, ya kan? Kalaupun rumah aja selamat, kalau di luar nggak selamat ini kacau, ya kacau juga kan itu. Jadi sistem pendidikan karena tadi seperti saya katakan pendidikan itu adalah instrumen atau lembaga pendidikan instrumen atau pendidikan dalam sebuah negara adalah dalam upaya mempertahankan eksistensi ideologinya, maka ini satu terpadu nih. Nah kita mainkan aja peran-peran kita, misalnya di rumah. Nah ini kan sebenarnya yang kuasa kita di mana lah? Kalau kita punya kuasa di rumah ya di rumah nih kuasa kita. Dan inilah benteng terakhir kita. Ya, didiklah anak kita sesuai dengan Islam di rumah. Ketika dia keluar, kan berhadapan sama sekolah. Apakah dia mau kita kurung terus di rumah? Iya, nggak mungkin lah. Nggak mungkin kan dia kita kurung terus di rumah kan. Nah, maka kemudian kita ambillah peran bagaimana kemudian membentengi dia, ya kan? Nah, di sekolah pun ya carilah sekolah yang kemudian memang bisa sesuai dengan keinginan kita atau keinginan Islam atau yang peduli terhadap Islam sebagai sebuah ajaran yang harus diterapkan kan itu. Nah di masyarakat, nah pelan-pelan lah kita kemudian mengedukasi masyarakat juga supaya sistem sosial itu nanti pelan-pelan bisa berubah. Ya peran kita seperti itu. Nah itu kalau yang kita memang sebagai seorang orang tua ya. Sebagai orang tua. Kalau kita sebagai seorang guru, pertama kita tahu bahwa mendidik ini kan juga bagian dari dakwah. Ya, kesadaran kita akan pentingnya dakwah atau mengangkat pemikiran para generasi ini menjadi generasi yang para ulama itu kan juga harus ada. Ya kita harus berusaha sungguh-sungguh karena ini adalah amanah yang ada juga pada diri kita kan gitu. Kita kan adalah umat juga gitu. Kita umat juga dan kita juga harus melebur ke umat juga dan mendidik mereka. Ya, ambil peran lah dalam dakwah. Tidak hanya sebatas syarat administrasi saja gitu. Syarat administrasi saja ya cukup absen pulang. Jangan begitu ya. Ambil peran lah. Dan jangan hanya sebatas mengajar ini sesuatu hal yang tidak membangkitkan. Harusnya mengajarkan yang membangkitkan umat. Nah, itu karena Allah juga akan minta pertanggungjawaban pada kita kan. Ambil peran masing-masing lah untuk kemudian menyadarkan umat terhadap pentingnya Islam sebagai solusi persoalan kehidupan. Nah itu poinnya sebenarnya. Bagaimana ideologi Islam atau Islam sebagai solusi bagi kehidupan ini benar-benar dipahami oleh anak didik. Gitu. Okay. Ya pandai-pandai kita lah untuk berinteraksi. Ya. Tadi ya, model banyak guru cari selamat sekarang kan. Guru cari selamat ya. Baik Bang, kita sapa lu netizen. Ada yang bertanya? Ada? Oke. Ya, coba bacakan pertanyaannya. Ayo Bang. Assalamualaikum Ustaz. Saya seorang mahasiswa di jurusan teknik sipil. Teknik sipil. Dosen saya kan pernah cerita bahwasanya kalau di dalam proyek itu jangan berbuat curang atau
kan material yang dibutuhkan. Kalau tanggapan Ustaz itu gimana? Soalnya kan di dalam dosen saya cerita ini ada sisi baiknya nih. Yang diceritakan sama dosen saya, bahwasanya jangan melakukan kecurangan dalam proyek itu. Apakah dosennya sudah menanamkan nilai-nilai Islam gitu? Ya, jadi ada yang bertanya nih kan, ya, seorang mahasiswa itu ada di kolom chat nggak ada? Ada. Ya, seorang mahasiswa jurusan teknik sipil kan, dia diajarkan oleh dosennya apa ya, jangan berlaku curang nanti kalau terjun ke masyarakat lah, menerapkan ilmunya gitu kan. Nah itu gimana tuh? Maksudnya apakah itu sudah menanamkan nilai-nilai Islam atau gimana tuh kok? Ya, sepertinya itu nggak ada dalam bab modul kan. Ya. Jangan berlaku curang dalam proyek. Nggak ada. Ada dalam modul mata kuliah enggak ya? Ada. Enggak. Jadi itu lebih kepada memang fitrahnya manusia memang untuk kebaikan. Termasuk sang dosen yang punya fitrah itu. Dan itu tidak masuk dalam kurikulum. Bisa jadi dosen yang lain tidak mengajarkan itu. Jadi itu cuma hanya sebatas motif personal karena dia punya pengalaman hidup gitu kan, bahwa kalian nanti anak-anak mahasiswa berbuat baiklah karena kebaikan itu akan berbuah kebaikan itu lebih kepada personal dosen kan. Jadi tidak terkait dengan bagaimana desain dari sistem pendidikan itu sendiri kan itu. Misalnya amanah lah, atau kemudian nanti kalau misalnya ngerjakan proyek pakai aurat, tutup aurat juga misalnya begitu, itu kan nggak ada dalam modul gitu, tidak ada dalam kurikulum, tidak menjadi, itu cuma hanya pesan-pesan personal yang setiap dosen bisa beda-beda kan itu. Jadi ya bahwa itu dosen yang baik bagus gitu kan, supaya tidak berlaku curang, itu nasihat-nasihat yang bagus yang lahir dari keresahan dia gitu. Tapi kalau kita fokus pada apakah ini masuk dalam sistem pendidikan, ya enggak kan. Ya buktinya tadi nggak masuk modul gitu. Modulnya menyelesaikan konstruksi bangunan, berlaku jujurlah, amanah sesuai dengan ayat Al-Quran, ini nggak ada kan. Gitu. Jadi itu yang mau digambarkan, sebuah sistem pendidikan dan memang kesadaran dari setiap individu-individu akan pentingnya Islam untuk menyelesaikan persoalan kehidupannya, gitu kira-kira. Ya gitu ya. Baik Bang, teringatnya Bang Dani di sekolah ngajar apa? Saya ngajar IPA. Sains ya. Sains. Untuk di SMA saya ngajar kimia, untuk di SMP saya ngajar IPA. Jadi saya teringat juga kan dengan pertanyaan tadi kan, dosen yang mungkin dia mencoba untuk menanamkan nilai-nilai Islamnya gitu ya, terkait dengan kejujuran, amanah dan lain sebagainya. Nah kalau Bang Dani sendiri gitu kan, pasti kan punya pemikiran Islam kan? Jadi bagaimana cara Bang Dani menyampaikan ilmu yang Bang Dani pahami kepada anak-anak itu, agar ilmu itu juga mengantarkan anak-anak itu kepada kepribadian yang Islam gitu? Iya, kebetulan alhamdulillah saya ngajar di lembaga pendidikan Islam ya, jadi bukan lembaga pendidikan umum. Jadi pertama saya selalu menguatkan bahwa sains itu, ilmu pengetahuan alam itu gitu kan, itu adalah harus bisa menghantarkan kita kepada keyakinan kepada Allah semakin kuat. Poinnya itu lebih kepada akidah, karena memang memaksimalkan fungsi akal kita dalam melihat realitas kehidupan ini harus sampai pada menghantarkan kita akan kekuasaan Allah. Jadi saya biasanya selalu menghubungkan bagaimana kemudian alam ini sangat presisi, sangat sistematis, sangat teratur, ada sistem yang secara otomatis berjalan, dan segalanya itu tidak akan mungkin itu terjadi kalau tidak ada peran Al-Khaliq gitu. Jadi saya selalu menekankan itu, mulai dari pembahasan yang paling kecil misalnya tentang atom, mulai dari pembahasan
yang berbau biologi, yang pembahasan tentang berbau fisika, gerak dan segalanya, itu semua saya hubungkan bahwa hal-hal yang semua ini, sistematika alam ini gitu kan, itu semua pasti ada yang mengatur, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya seperti itu. Dan sesekali juga pada beberapa tema-tema saya akan menggambarkan tentang bagaimana jika kemudian negara ini atau sistem negara ini diatur dengan Islam, maka kemudian sains teknologi ini sebenarnya bisa mampu mengangkat derajat umat Islam atau mengangkat Islam itu sendiri semakin lebih baik paripurna kan itu, karena sejarah yang pernah terjadi saat itu, bagaimana ketika syariat Islam diterapkan, maka sains dan teknologi itu perkembangannya sangat signifikan. Karena sekarang sains itu memang diperuntukkan untuk menjaga eksistensi ideologi yang ada sekarang kan. Seperti itu. Nah, itu dia. Asik berarti ya. Asik nih kalau jadi murid Pak Dhani. Alhamdulillah. Semua yang jadi asik juga insyaallah. Jadi anak-anak itu kan paham kan itu kan. Ternyata dari sains itu bisa menguatkan akidahnya, menguatkan pemahamannya tentang Islam. Betul. Mantap. Nah, ini nggak terasa kita udah mulai di ujung-ujung nih. Siap. Bang. Nah, terkait dengan ini ya, posisi guru. Nah, kalau dalam Islam, bagaimana tuh memandang posisi guru itu? Dan setahu saya kan itu guru tuh memang sosok yang memang harus dimuliakan ya. Dimuliakan. Nah, itu gimana nih kan? Memposisikan lah. Ya, guru dalam pandangan Islam sangat dimuliakan. Sebenarnya realitas itu memang fitrahnya seperti itu. Kenapa memang apa ya dimuliakan gitu kan? Karena memang yang mengangkat, jadi gini, ini satu cerita, kita tahu Jepang sekarang luar biasa perkembangan teknologinya ya. Ketika Jepang dibom, Hiroshima Nagasaki, ya Kaisar Hirohito itu langsung mengumpulkan guru yang masih hidup, atau dia berpidato. Dalam pesan pidatonya itu yang ketiga adalah bagaimana Jepang harus, guru itu dikumpulkan, Jepang harus bangkit, ajarkan sains. Itu pesan dia. Artinya guru itu menjadi prioritas pertama dia ketika dalam bencana. Nah, kalau di negara kita, wallah alam lah ya, ini bencana nih guru pada diselamatin nggak ini? Ada nggak kemudian pemerintah kemarin kemudian memastikan guru-guru yang masih yang bisa ngajar atau nggak ngajar itu gimana perlakuannya terhadap para guru supaya pendidikan itu tetap berjalan? Kok menurut Bang Dhani ada nggak? Nggak saya dengar ada. Bahkan kemarin saya dengar waktu viral itu ada guru di satu sekolah yang laptopnya terendam banjir, nangis-nangis dia gitu. Yang dipikirkan adalah file administrasinya kebanyakan gitu. Jadi saya, teman-temannya tertawa, saya sedikit tertawa, sedih juga gitu. Bahwa sekarang guru sekarang itu sibuk dengan file-file administrasi dan segala macam. Dia nangis karena file administrasi, besok bakal kena file-file dia banyak hilang gitu. Bakalan hilang nanti. Bakal bisa jadi bermasalah dia nanti di, aduh. Saya bilang sedih kali saya nengok itu gitu. Sedih tapi gimana gitu ya. Jadi itu bukti bahwa negara ya sekarang memang anggaran pendidikan kalau untuk di desa paling besar ya. Paling besar. Tapi yang terasa sekarang adalah soal bagaimana perut itu terisi kan. Bukan soal bagaimana pendidikan itu terjamin. Bahkan perut itu terisi untuk masuk ke dunia pendidikan, program MBG itu kan. Program MBG itu sebenarnya program yang memang memastikan perut murid itu terisi gitu. Bukan kesejahteraan para guru. Nah, ini Jepang gitu. Jadi sebenarnya nggak masuk di akal juga kalau ada orang sekarang itu yang tidak memuliakan guru gitu loh. Jadi sebenarnya guru itu memang harus dimuliakan, guru itu harus benar-benar dipastikan kesejahteraannya supaya dia bisa menjalankan aktivitasnya dengan maksimal, karena memang dia sebagai benteng dari
benteng dari peradaban atau dari negara itu sendiri kan itu kan. Karena kan negara ini dibangun bukan dari soal infrastruktur. Negara dibangun dari pemikiran kan. Nah, sebuah negara maju kan karena pemikirannya, bukan karena infrastrukturnya. Karena cara pikir masyarakatnya. Nah, ini harusnya kemudian menjadi perhatian gitu. Dalam Islam itu menjadi perhatian, kewajiban. Ya, sejarah sudah menggambarkan itu. Para ulama-ulama itu dibayar besar untuk itu. Rasulullah juga dulu waktu jihad yang para Tahanan, iya istilahnya orang-orang yang dari yang ditaklukkan itu kemudian paham tentang sesuatu disuruh ngajarkan kepada warga negara. Artinya dengan imbalan kebebasan ya. Iya, luar biasa sebenarnya. Kalau kita bicara tentang bagaimana mensejahterakan itu sudah banyak contoh. Jadi sekarang ini soal mindsetnya aja. Kalau mindset negara ini berpikir bahwa guru itu adalah untuk benteng peradaban, ya sejahterakan. Kan itu. Jangan hanya omon-omon, kan itu. Oh udah banyak kok, ada program sertifikasi, ada program ini, ada program itu, kan itu kan. Ya lebih kepada program-program populis saja nih. Jadi saya rasa kalau cerita imbalan ya, profesi yang paling besar imbalannya seharusnya guru ya. Ya. Mengalahkan profesi yang lain ya. Ya. Jangan jadi ini seperti guru Umar Bakri ya kalau ada. Itu ya, jadi saya teringat dengan apa yang dikatakan oleh, jadi Imam Syafi'i itu punya dalam kitabnya menjelaskan tentang siapa guru dia sangat banyak sekali, sampai dikatakan dalam riwayat itu 2000 lebih guru dia. 2000? Ya. Duh, kok bisa banyak begitu? Imam Syafi'i sampai banyak. Ternyata dia itu orang yang pernah mengajarkan dia untuk tahu jalan aja itu dicatat sama dia sebagai gurunya. Jadi bukan guru itu bukan harus kemudian yang di depan apa namanya, di depan kelas gitu. Jadi megang spidol enggak itu. Ini menjadi bukti bahwa sebenarnya siapapun orang yang kemudian mengajarkan kita tentang sesuatu itu sebenarnya adalah guru kita. Nah, begitulah kemudian ulama mengajarkan kita untuk memuliakan guru. Nah, harusnya negara punya peran besar untuk seperti itu supaya kemudian mengikuti jejak ulama kan itu. Ulama kita itu ngajarin gitu. Dia cuma ngasih tahu jalan dari sini kemari. Itu dicatatnya sebagai guru. Dan kadang-kadang kita enggak. Guru SD aja udah lupa siapa nama guru SD kita. Gimana kita mau disebut masih ingat ya semua? Masih ingat semua ya. SMP kayaknya udah mulai juga karena banyak kan. Ya, SMP saya kurang. Iya. Tapi yang masuk kelas itu saya masih ingat. Masih ingat ya. Nah, artinya sebegitulah para ulama mengajarkan kita untuk menghormati guru. Bahkan cuma satu hal saja dia dikasih tahu tentang ini jalan ini ke sana, itu sudah dicatatnya sebagai seorang guru. Nah, bisa sampai 2000 ya. Ya, nggak sampai bisa 2000 begitu, lebih banyak gurunya. Kenapa? Karena dia menghormati yang namanya ilmu. Menghormati guru adalah menghormati ilmu. Nah, kalau ilmu kita hormati, berkah kan begitu. Oke Bang, ini ya, kita kembali ke bahasan kita terkait dengan kasus di Jambi itu. Ya. Kalau melihat kasus itulah kan, kasus itu, kira-kira itu bisa diselesaikan nggak dengan hukuman mungkin ya, entah siapalah yang dihukum kan, ini kan kita kan belum tahu juga nih kan, masing-masing punya punya dalih kita bilang untuk klarifikasi ya, baik siswa dengan orang tuanya, guru-gurunya gitu. Nah kalau masalah itu apakah kalau ketahuan lah nanti kan yang bermasalah kan, apa bisa selesai dengan hukuman atau apalah, kalau bahasanya konseling ya, mediasi. Kalau saya melihat, kalau kita cerita tentang kasus yang ada di Jambi itu damai saja. Masuk pun nanti ke ranah hukum, itu akan menjadi konsumsi media yang akhirnya menggelincir ke kemana-mana. Itu kalau dalam pandangan saya.
damai saja. Jangan sampai masuk ke ranah hukum. Karena hukuman yang ada pun juga hukuman yang kita nggak tahu, like in dislike aja. Hukum di negara ini kan soal politik, soal pengaruh, soal viral. Ada lagi no viral no justice kan gitu kan. Kalau nggak viral nggak ada hukuman kan itu. Jadi sangat ini bagus didamaikan saja, saling mengalah saja gitu kan, damai, sehingga kemudian sekolahnya juga nanti namanya juga akan baik dan sejak saat ini kemudian nanti semakin ke depan semakin baik. Kalau saya melihat kasus itu ya. Terus yang kedua, apakah ini nanti akan terulang lagi? Kalau masih pola sistem pendidikan yang sekarang terjadi itu bisa terulang kembali, bahkan bisa lebih parah kan itu kan. Sebenarnya saya sekarang ini mirisnya ya sebagai sesama guru lah ya gitu. Ada sekarang anekdot guru badut namanya. Ini istilah bukan istilah saya sih, beberapa guru-guru juga menyebutkan ada nama guru badut. Dan situasi yang kita rasakan sebagai seorang guru itu ya gitu. Guru badut itu dimaknai adalah guru yang membuat suasana kelas itu harus cair, harus senang, harus hahihi, harus apa gitu. Selera murid dituruti gitu. Lebih cenderung menghibur lah ya. Lebih cenderung menghibur. Jadi nilai adab mulai hilang. Ketika guru sudah tidak mampu lagi untuk kemudian menjadikan murid menjadi hiburan bagi murid, maka kemudian kemarahan murid memuncak, amoral terjadi kan itu. Dan ini kompleks sebenarnya kan. Dulu ya, kalau kita tadi bicara soal CBSA, dulu pendidikan itu teacher centered, artinya guru menjadi sentral utama pemilik ilmu. Sekarang sistem pendidikan udah bergeser kan. Sejak era teknologi, maka kemudian belajar itu tidak butuh guru kan. Dengan media-media yang ada itu dianggap cukup untuk mewakili. Maka sekarang namanya student centered. Jadi sekarang sistem pendidikan itu begitu. Di dunia pendidikan sudah begitu. Bahwa sekarang orientasinya murid. Murid bebas, murid merdeka, murid presentasi buat ini dan segalanya gitu. Sehingga kemudian mereka tidak menjadikan guru sebagai senternya. Nah ini yang terjadi sekarang. Guru hanya dianggap sebagai sebuah fasilitator untuk anak murid berkembang. Itu prinsip kurikulum merdeka itu kan begitu. Semua berorientasi pada murid berpresentasi, murid observasi sendiri. Nah, guru cuma ngarah-ngarahkan. Jadi sang pemilik ilmu itu sekarang tidak dianggap guru. Kurikulum itu melemahkan guru sebenarnya. Menjadikan guru itu tidak menjadi sosok yang dianggap sumber ilmu. Nah, ketika kemudian si guru nggak mampu mengkondisikan murid, ini guru yang salah, termasuklah yang kasus di Jambi. Di Jambi itu kan dianggap gurunya yang salah karena tidak bisa mengkondisikan murid. Selera murid tidak dituruti, sama kayak di rumah. Ketika murid si anak itu kita kasih HP, kita kasih ini, kasih itu bebas, mereka udah kita tarik HP-nya, melawan karena selama ini sudah kita fasilitasi. Nah, jadi guru-guru lama, yang guru-guru produk CBSA, guru-guru lama itu kan, sekarang dianggap guru yang tidak baik. Bukan cuma bagi murid tidak baik, bagi sekolah juga nggak bagus. Terlalu kaku, nggak bisa nerima keadaan murid, terlalu ini. Wah, kenapa? Karena tadi udah bergeser. Kepala sekolah pun daripada yang keluar, ya kan, berkurang murid ya kan, udahlah. Guru-guru yang begitu pasti nggak bertahan. Kasih peringatan dulu. Kasih Tolong Pak, gini Pak. Soalnya murid ngelapor Pak. Murid ngelapor. Orientasinya basisnya tadi, karena memang sistem pendidikan sudah begitu. Ya. Di sekolah-sekolah kampus-kampus pendidikan itu. Teori behavior, teori konstruktivisme itu semua mengarahkan begitu, bahwa pendidikan itu dari lingkungan. Pendidikan itu dari berbasis pada mereka, bukan pendidikan itu berbasis pada pemilik ilmu sebagai kompasnya.
begitu. Jadi produk kampus sarjana pendidikan juga mindsetnya begitu. Makanya ada istilah guru badut. Nah, jadi kalau ini ya tadi sistem ideologi tadi kan yang kompleks saya bilang. Mulai dari cara mindset berpikir guru, mindset berpikir murid, ya. Cara-cara seperti ini yang kemungkinan ke depan kalau masih seperti ini ya akan terjadi lagi. Nah, itu yang kita khawatirkan. Oke, Bang. Baik, Bang. Nggak terasa kita udah 1 jam. Ada yang bertanya? Nah, coba. Budi, ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kalau boleh nanya nih, selain menanamkan akidah yang kuat kepada anak, sebenarnya ada nggak yang lebih penting dari itu? Terus ada lagi Ustaz, bagaimana teknis Ya. Ya, satu-satu dulu kalau nggak ya. Ya. Apa yang lebih adakah hal yang lebih penting ya gitu kan selain menanamkan akidah di akidah Islam ya kepada anak. Ya. Ya, tidak ada yang lebih penting dari itu. Tidak ada ya. Tidak ada yang lebih penting dari itu. Jadi sesungguhnya manusia ini kan diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi mindsetnya ibadah kepada Allah. Jadi akidah yang kita paham yaitu jauh lebih penting dari segalanya. Hanya saja kita harus menanamkan akidah yang membangkitkan. Jangan akidah yang rusak. Gitu. Akidah yang membangkitkan. Akidah yang membangkitkan itu bagaimana? Akidah yang punya konsekuensi keterikatan pada hukum syara. Jadi jangan hanya sekedar tahu rukun iman berapa gitu kan, tahu Allah yang menciptakan seperti apa. Dia harus punya konsekuensi terikat pada hukum syara. Nah, itu yang kemudian harus kita arahkan bahwa memahamkan anak bahwa kita ini ciptaan Allah, kemudian bagaimana anak paham tentang akidah Islam dan dia punya konsekuensi hidup atau jalan hidup untuk terikat pada hukum syara. Nah, seluruh aktivitasnya harus terikat pada hukum syara dan itu yang kemudian terpenting. Gitu. Dari situlah nanti kemudian terciptalah akhlak yang baik. Dari situlah kemudian dia akan termotivasi untuk belajar sains lebih baik lagi. Kenapa? Lebih serius lagi. Kenapa? Karena dia tahu dia punya kewajiban dakwah. Ya kan? Kalau terikat pada hukum syara dia tahu kewajiban. Dan dia tahu dakwah itu butuh resource, ya butuh sumber daya yang luar biasa. Dia butuh paham banyak hal. Nah, disitulah kemudian dia nanti akan terdorong untuk belajar sains, belajar bahasa asing, belajar bahasa Arab, belajar dan segalanya. Kenapa? Karena dia tahu bahwa belajarku ini adalah untuk dakwah. Belajarku ini adalah untuk dakwah. Bukan belajar cuma hanya besok dapat kerjaan bagus. Dapat kerjaan bagus, besok dipecat, tidak kerja lagi, ya kan? Begitu kira-kira. Jadi tetap akidah itu yang paling utama. Iya. Lanjutnya gimana tadi? lanjutannya? Terus ada lagi Ustaz, bagaimana teknis untuk anak yang malas dan kurang minat untuk belajar? Gimana teknis nih untuk anak? Bang Denny udah punya anak kan? Alhamdulillah, saya punya anak 7. Masya Allah, 7 putri, 7 bidadari ya? 7 bidadari, Allah. Bagaimana nih teknisnya ini agar anak-anak ini bisa semakin giat lagi ya belajar? Teladan sih sebenarnya. Teladan. Karena belajar itu kan memang perkara yang berat. Dari tidak tahu menjadi tahu. Belajar itu memang butuh capek. Belajar itu butuh pengorbanan. Belajar itu butuh tenaga. Belajar itu butuh biaya. Itu banyak hal itu. Nah, banyak cara motivasi kan, bisa reward, bisa macam-macam lah ya kan. Tapi yang paling mudah untuk kita lakukan dan itu juga harus menjadi gaya hidup kita di rumah adalah teladan.
kita harus beli buku juga, kita harus baca buku juga, kita tunjukkan kepada anak kita bahwa kita pun belajar sungguh-sungguh serius gitu ya. Jadi kalau rumah itu nggak ada buku gitu kan, nggak ada buku bersera-sera misalnya gitu kan, nah itu berarti nggak ada suasana belajar gitu. Jangan-jangan ayahnya, mamanya juga nggak pernah pegang buku gitu. Jadi lebih kepada teladan. Kalau saya untuk memotivasi anak itu, saya juga belajar, saya juga baca buku, saya juga bantu mereka untuk mengerjakan tugas-tugas kayak gitu. Ya itu yang bisa kita lakukan. Kan itu. Soal motivasi yang sifatnya materi, kalau masih ada bisa diberi. Relatif lah ya. Kalau sifatnya materi ada juga sih orang motivasi. Nanti kalau juara kamu kita ke mari misalnya, bisa juga seperti itu. Ya, itu Ya Hollywood gitu ya. Ke Hollywood. Ya intinya kalau saya lebih kepada tipsnya lebih kepada teladan. Oke. So. Baik para pemirsa, tapi sebelum kita tutup, mungkin tadi begitu banyaknya permasalahan yang sudah kita kupas. Tidak elok juga kalau kita nggak paham juga nih kan solusinya apa nih kan gitu kan. Iya. Nah, jadi bisa nggak Bang spill kan itu kan terkait dengan solusi dalam Islam nih kan, solusi yang menyeluruh lah kan, agar pendidikan kembali melahirkan generasi yang beradab, kemudian generasi yang bertakwa. Iya. Solusinya tentu saja kita sudah tahu kita harus kembali kepada aturan Islam. Ya, solusi itu kembali pada aturan Islam. Bagaimana dunia ini harus diatur dengan Islam. Itu solusinya. Nah, dan perkara teknisnya ya kita harus paham Islam. Kita harus terus belajar tentang Islam. Belajar Islam kok kita. Nah, belajar Islam yang menyelesaikan persoalan kehidupan. Jadi Islam sebagai sebuah ideologi. Kita harus terbayang bagaimana Islam itu sebagai sebuah ideologi saat dia mengatur kehidupan ini. Nah, itu harus belajar. Ada banyak kelompok-kelompok dakwah yang ada kelompok-kelompok dakwah yang kemudian bicara soal itu, menyelesaikan persoalan kehidupan. Nah, harus belajar Islam untuk itu. Dari situlah kemudian nanti kita akan terdorong untuk menyampaikannya, mendakwahkannya, kan itu. Ya kita harus ambil peran dalam dakwah Islam. Mau nggak mau solusinya adalah dakwah. Dakwah untuk melanjutkan kehidupan Islam. Bukan hanya sekedar dakwah mengajak orang kepada hal-hal yang tidak menghantarkan kepada kehidupan Islam. Jadi dakwah untuk melanjutkan kehidupan Islam. Sehingga kemudian nanti umat akan memiliki kesadaran untuk pentingnya diatur oleh hukum Islam. Nah, itu kalau solusi tuntas. Solusi tuntas ya itu begitu. Solusi pragmatisnya ya nggak ada. Solusi pragmatisnya kita belajar gitu, belajar untuk Islam sebagai sebuah ideologi. Itulah. Ya, kalau yang sistem pendidikan sekarang ini ya sekarang pakai ilmu selamat lah. Ya. Insya Allah. Cukup. Ya, baik para pemirsa yang dimuliakan Allah, demikian bincang-bincang kita dengan Bang Dhani terkait dengan tema dari ruang kelas kejalanan, buah pendidikan sekuler tanpa nilai akhlak. Jadi seperti yang beliau sampaikan tadi, solusinya tetap kembali kepada Islam. Kita berdakwah agar umat itu tersadarkan bahwa pentingnya kita itu untuk kembali kepada Islam. Ya mungkin demikian, saya undur diri Bang Agon, mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang pas dan mohon ampun saya pada Allah. Kita tutup, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.